Jikamu kami ada, untukmu kami berjuang, serikatan berpadu, Moker Vipo, serikat nomor satu, perjuangan tanpa tipu, kesadaran butuh waktu, kami semua satu padu, Moker Vipo, harus tetap bersatu. Perjuangan tanpa tipu, kesadaran butuh waktu, kami semua satu padu, Moker Vipo. Berjudul Korban Konstitusi, Impunitas Pelanggaran Tanpa Penegakan Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada pimpinan Komisi 9 beserta jajarannya dan anggota hadirin yang mengikuti acara ini semua. Untuk yang kesekian kalinya kami rapat dengar pendapat RDP di ruangan ini bersama jajaran Komisi 9 dalam rangka penyampaian aspirasi kembali yang seharusnya dalam hal ini kami ingin mendengarkan hasil kerja antara Komisi 9 dengan mitra kerjanya atas pandangan permasalahan yang pernah diutarakan terakhir sebagaimana janjinya. Dari rangkaian rapat dengar pendapat yang kami rasakan mulai kepemimpinan Bapak Dede Yusuf hingga saat ini Ibu Feli Estelita Runtuwene sebagai pengawal Komisi 9 DPR RI, boleh kami sampaikan kritik pandangan belum optimal membawa aspirasi atas permasalahan kami sesungguhnya sudah bergulir 5 tahun guna membahas dengan mitra kerjanya yang ada hanya kata, akan, apakah ini hanya retorika politik belaka? Padahal sekian tahun pasca RDP terakhir kami kadang-kalanya bolak-balik mendatangkan gedung ini guna mencari keterbukaan informasi transparansi atas penyampaian aspirasi lagi hanya mendapatkan ibarat obat penyakit hanya penahan nyeri sakitnya. Beberapa rangkaian RDP yang sudah pernah dilakukan inti utama adalah masalah serius ketenagakerjaan di Papua yang perlu mendapatkan perhatian oleh pejabat publik tapi malah sebaliknya dirasakan. Padahal permasalahan mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat pemerintah hingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dilibatkan namun lagi hanya retorika belaka. Pada kesempatan RDP kali ini kami sebagai pihak korban, sebagai pihak penyampai aspirasi yang mana hak asasi atas konstitusi yang telah terlindungi oleh UUD 45 tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk tanpa terkecuali penyelenggara negara NKRI, entah pepatah atau peribahasa apa yang pantas menggambarkan perilaku seperti ini, membuat aturan lalu mengkhianatinya sendiri. Patut diduga permasalahan saat ini adalah oknum penguasa dan pengusaha selalu berkolaboratif menekan dan beropini kepada kami seakan sebagai pihak pembuat gaduh, padahal sangat jelas secara konstitusi adalah hak asasi yang wajib dilindungi secara ekstraordinari sebagai pihak yang rentan dari segala aspek tetapi malah sebaliknya diperlakukan oleh lembaga negara. Bedah permasalahan dari perspektif regulasi yang berlaku UU TK 13/2003 dari konsideran dan dikcem dari pasal pembukaan hingga penutup penjelasannya belum lagi tambah polemik kontroversi UU Cipta Kerja namun dalam ini tidak substansi membawa permasalahan ini dengan UU Cipta Kerja karena permasalahan ini terjadi sebelum lahirnya UU Cipta Kerja sehingga dilihat dari kacamata hukum tidak dapat dijadikan rujukan utama. Cukup jelas peran pemerintah dituang di dalam UU TK 13/2003 diamanahkan untuk diantara lain sebagaimana pasal 102 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Keempat, fungsi pemerintah apabila dikaitkan dengan menjalankan fungsi negara terdiri dari 3 bentuk yaitu Bestur, Politi, dan Respra. Pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang ketenagakerjaan harus dapat melaksanakan fungsi itu dengan baik. Good governance, fungsi pemerintah bersifat kumulatif.
Cikal bakal permasalahan yang terjadi oleh pekerja di lingkungan PT Freeport Indonesia sebagai korban kebijakan telah melakukan pelaporan pengaduan sebagaimana mestinya ke pihak pemerintahan bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten hingga pusat oleh perwakilannya, dalam hal ini Serikat Pekerja, adanya pelanggaran norma kerja diantaranya, kebebasan berserikat, kesejahteraan, jaminan sosial, diskriminasi dan hubungan kerja untuk diuji sesuai Permenaker 33 tahun 2016 Jo Permenaker 1 tahun 2020. Begitupun juga pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus Kepmen 43 tahun 2017 khusus deteksi dini permasalahan di lingkungan PT FI yang lagi tidak efektif, malah membuat masalah baru, membuat penyelesaian masalah kontroversi, membuat kesepakatan bersama dengan mengabaikan PKB yang berlaku dengan istilah PB 21. Segala perbuatan hukum yang bertentangan dengan PKB batal demi hukum, null and void, artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, never existed. Akan tetapi hingga saat ini pengaduan dimaksud sudah 5 tahun belum juga ada realisasinya sesuai aturan dimaksud. Sebagai pejabat TUN yang mempunyai kedudukan kepastian atas hukum, malah sebaliknya didesak agar diselesaikan melalui PPHI guna mengakhiri polemik ini. Secara normatif memang benar, akan tetapi dalam hal ini pihak pemerintah terlupakan akan adanya PKB yang berlaku di perusahaan bukanlah sekedar untuk menggugurkan kewajiban atas tuntutan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan bukan pula sekedar dijadikan relief bangunan candi sebagai hiasan bagi para pekerja, buruh dan pengusaha. Tetapi dengan adanya perjanjian kerja bersama tersebut berfungsi dalam hubungan industrial yaitu antara pekerja, buruh dan pengusaha, seperti jangan ada dusta di antara kita. Sisi lainnya yang terlupakan sebagai mitra kerja, kepengawasan tidak dapat diabaikan karena fungsi kepengawasan sebagai unjuk tombak perlindungan buruh yang mana produk hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama. Sebagai pejabat publik TUN bukan ikutan menombleng PPHI. Sehingga disimpulkan dari akhir RDP ini, 1. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan instrumen hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. 2. Penguasa dan pengusaha patut diduga secara terstruktur, sistemik dan masif telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara penyalahgunaan diantara lain, A. Penyalahgunaan keadaan, B. Penyalahgunaan hak, dan C. Penyalahgunaan kewenangan. 3. Power harassment ataupun workplace harassment adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan peraturan perundang-undangan lainnya. UU Ketenagakerjaan adalah payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar buruh, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan buruh. 4. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, Pasal 1 Angka 6 UU 39 Tahun 1999. Saran I. Perlunya penegakan tujuan hukum ketenagakerjaan yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Perlunya dibentuknya pansus permasalahan perburuhan di lingkungan PT Freeport Indonesia dalam mengungkap kebenaran dan berkeadilan sesuai Pancasila 3. Perlunya penitik beratkan atas hak konstitusional merupakan hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak legal lahir berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. 4. Perlunya komitmen Kementerian Ketenagakerjaan beserta jajarannya, berakhlak, bukan hanya retorika atas lambangnya. Ketika keempat unsur manusia bekerja sama secara harmonis akan mewujudkan keseimbangan dan menghasilkan kinerja yang mampu mewujudkan kehidupan secara berkelanjutan dan akan mampu menjadi insan yang memanusiakan manusia.